Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah logika dan algoritma. Kini kita sudah sampai di pertemuan ke-10. Di pertemuan ke-10 kali ini kita akan mempelajari mengenai metode divide and conquer. Metode DNC. Maksud dari metode DNC ini adalah metode divide and conquer. Nah, untuk pengertian divide sendiri merupakan memilah data nilai elemen-elemen dari rangkaian data menjadi dua bagian dan mengulangi pemilihan hingga satu elemen terdiri maksimal dua nilai. Nah, sedangkan untuk conquer, pengertiannya adalah mengurutkan masing-masing data nilai elemen. Nah, jadi divide and conquer adalah memilah dan mengurutkan data. Nah, kemudian prinsip dasar dari divide and conquer yang pertama adalah membagi input menjadi subset input yang berbeda. Yang kedua, subset input tersebut akan terdapat subproblem. Yang ketiga, setiap subproblem mempunyai solusi menjadi subsolusi. Jadi subproblem juga dibagi lagi menjadi solusi, kemudian solusi tersebut menjadi subsolusi. Nah, dari subsolusi akan menghasilkan solusi yang optimal. Nah, jika subproblem masih besar, maka kita terapkan metode divide and conquer. Selanjutnya, bentuk umum proses metode DNC kita bisa lihat dari bagan tersebut. Ini yang paling atas adalah input, kemudian input dibagi menjadi beberapa input atau sub input. Ada 4 sub input. Input 1, input 2, input 3 dan input ke seterusnya. Kemudian dari input dibagi lagi menjadi subproblem, subproblem 1, subproblem 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dari subproblem menjadi subsolusi, kemudian dari semua subsolusi ini terbentuklah solusi optimal. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai metode sorting. Nah, pengertian metode sorting ini sendiri merupakan proses pengaturan sederetan data ke dalam suatu urutan atau susunan urutan tertentu. Nah, untuk data yang diurutkan dapat berupa data bilangan, data karakter, maupun data string. Nah, kemudian macam-macam metode sorting ada 5 macam. Yang pertama selection sort, yang kedua bubble sort, yang ketiga merge sort, yang keempat quick sort, dan yang kelima insertion sort. Nah, hal yang mempengaruhi kecepatan algoritma sorting ini adalah jumlah operasi perbandingan dan jumlah operasi pemindahan data. Kita akan membahas dimulai dari yang pertama, yaitu selection sort. Selection sort ini merupakan teknik pengurutan dengan cara pemilihan elemen atau proses kerja dengan memilih elemen data terkecil untuk kemudian dibandingkan dan ditukarkan dengan elemen data awal sampai dengan seluruh elemen sehingga menghasilkan pola data yang telah disorting. Nah, untuk tahapan dari selection sort ini ada 4. Yang pertama, pengecekan dimulai dari data ke-1 sampai dengan data ke N. Maksudnya, data ke N adalah data terakhir. Yang kedua, tentukan bilangan dengan indeks terkecil dari data bilangan tersebut. Setelah itu, tukar bilangan dengan indeks terkecil tersebut dengan bilangan pertama dari data bilangan tersebut. Nah, selanjutnya lakukan langkah 2 dan 3 untuk bilangan berikutnya sampai didapatkan urutan yang optimal. Untuk penjelasan lebih jelasnya nanti akan kita coba praktek mengenai selection sort. Untuk langkah pertama dalam metode selection sort, kita mulai pengecekan data dimulai dari data ke-1 sampai dengan data ke N. Kita cek datanya 22, 10, 15, 3, 8, dan 2.
Kemudian setelah itu langkah kedua, kita tentukan bilangan dengan indeks terkecil dari bilangan tersebut. Kita pilih bahwa indeks terkecil adalah angka 2. Maka kita beri tanda di angka 2. Nah, kemudian tukar bilangan dengan indeks terkecil tersebut dengan bilangan pertama dari data bilangan tersebut. Nah, bilangan pertamanya adalah 22. Maka kita tukar 22 dengan angka 2. Jadi 2, 10, 15, 3, 8, dan 22. Nah, iterasi 1 sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke iterasi 2 karena angkanya masih belum berurutan dari angka terkecil ke angka terbesar. Nah, kita pilih lagi di antara deretan angka, mana angka yang lebih kecil. Kita mulai dari 10 sampai ke 8 karena angka 2 dan 22 ini sudah ditukar sebelumnya. Nah, kita pilih dari 10 sampai dengan 8 adalah 3 yang paling terkecil. Maka kita beri tanda di angka 3. Dan angka 3 ini kita tukar dengan angka yang pertama, yaitu angka 10. Kenapa? Karena 2 sudah, angka yang pertama di sini sudah ditukar sebelumnya dengan angka 22. Maka kita beri tanda di angka 10. Kemudian lanjut, kita tentukan iterasi keduanya 2, kemudian 3 karena bertukar posisi dari 3 dan 10, 15, 10, 8, dan 22. Nah, sudah selesai untuk iterasi kedua. Kita lanjutkan ke iterasi ketiga karena deretan angka masih belum berurut. Nah, kita pilih dari tadi 10 yang bagian deretan angka kedua sudah ditentukan dan sudah ditukar. Kemudian kita lihat angka ketiga. Jadi yang kita tukar adalah 15, 10, dan 8 dari diantara 3 angka ini. Kemudian kita pilih angka terkecilnya dari 3 deret angka ini. Angka terkecilnya adalah 8, maka kita beri tanda di angka 8 dengan warna hijau. Kemudian ditukarkan dengan angka pertama. Angka pertamanya adalah 15 karena tadi 2 angka pertama dan angka kedua sudah ditukarkan di iterasi sebelumnya. Kita beri tanda dengan warna kuning. Kemudian kita tuliskan kembali iterasinya 2, 3, 8, 10, 15, dan 22. Nah, kemudian kita cek angkanya apakah sudah terurut atau belum. 2, 3, 8, 10, 15, dan 22. Maka iterasinya sudah selesai atau stop. Nah, seperti itu untuk langkah-langkah dalam menyelesaikan selection sort. Untuk metode selection sort ini kita bisa terapkan dalam pemrograman Python. Nanti boleh silakan di copy paste di PyCharm untuk listing codingnya. Nanti kemudian hasilnya akan seperti ini. Ya, sama sesuai dengan praktek yang sudah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya yang kedua adalah bubble sorting, yaitu metode pengurutan dengan membandingkan data nilai elemen yang sekarang dengan data nilai elemen-elemen berikutnya. Nah, perbandingan elemen dapat dimulai dari awal atau dimulai dari yang paling akhir. Nah, apabila elemen yang sekarang lebih besar atau lebih kecil dari elemen berikutnya, maka posisinya ditukar. Tapi jika tidak, maka posisinya tetap. Nanti kita coba lagi seperti metode sebelumnya. Nah, untuk prinsip kerja dari bubble sort ini adalah yang pertama, kita lakukan pengecekan mulai dari data ke 1 sampai data ke n. Nah, kemudian yang kedua, bandingkan data ke n dengan data sebelumnya, n-1. Selanjutnya, jika lebih kecil, maka pindahkan bilangan tersebut dengan bilangan yang ada di depannya atau sebelumnya, satu per satu. Jadi, kita pindahkan satu per satu. Kemudian yang keempat, jika lebih besar, maka tidak terjadi pemindahan.
Nah, kemudian yang terakhir, ulangi langkah 2 dan 3 sampai dengan sorting optimal. Seperti itu. Kita coba untuk prakteknya. Baik, kita mulai untuk metode bubble sorting. Kita lakukan langkah-langkah seperti yang disebutkan dalam prinsip kerja dari bubble sorting. Yang pertama adalah kita lakukan pengecekan mulai dari data ke 1 sampai dengan data ke N. Kita cek untuk iterasi 1, 22, 10, 15, 3, 8, dan 2. Nah, kita cek, bandingkan data ke N dengan data sebelumnya. Nah, data ke N adalah data terakhir, yaitu 2. Kita bandingkan dengan data sebelumnya. Maka kita tandai dulu untuk data ke N. Kita bandingkan 2 apakah lebih kecil dari 8. Nah, jika lebih kecil maka pindahkan bilangan tersebut dengan bilangan yang ada di depannya. Maka 2 adalah benar lebih kecil dari 8. Oke. Kemudian kita tukar posisinya 8 dengan 2. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita maju di angka berikutnya. 2 apakah lebih kecil dari 3? Kita bandingkan. Jika benar, maka kita tukarkan posisi angka 2 dan 3. Di sini 3 dan di sini 2. Kemudian selanjutnya kita bandingkan lagi. 2 apakah lebih kecil dari 15? 2 apakah lebih kecil dari 15? Maka ya benar, maka kita tukarkan posisinya. 2 dengan 15. Di sini 2, di sini 15. Kemudian lanjut, kita cek apakah 2 lebih kecil dari 10? Kecil dari 10. Nah, jika benar, maka kita tukarkan posisinya. 2 dengan 10. Nah, kita lanjut. Yang terakhir adalah apakah 2 lebih kecil dari 22? Nah, karena ya benar 2 adalah lebih kecil dari 22, maka posisinya kita tukar 2 dan 22. Kemudian selesai karena yang paling belakang sudah pindah ke angka yang paling depan. Nah, ini adalah hasil iterasi pertama. Kita copy untuk hasil iterasi pertama. Nah, untuk metode bubble sorting ini lebih kompleks atau lebih panjang langkah-langkahnya, maka kita masih perlu melakukan beberapa iterasi lagi untuk mengurutkan data dari yang terkecil sampai nanti yang terbesar di data KN. Baik, kita lanjutkan untuk iterasi kedua. Nah, untuk iterasi kedua kita ambil dari hasil iterasi yang pertama. Kita copy di sini. Nah, untuk iterasi kedua kita cek kembali data terakhir. Ya, data terakhir adalah 8. Kita cek apakah 8 lebih kecil dari data sebelumnya? Apakah 8 lebih kecil dari 3? Ternyata tidak. Nah, maka jika tidak ada pemindahan dari deretan angka ini. Oke, maka datanya tetap angka-angkanya. Nah, kemudian jika 8 ini tidak bisa dijadikan patokan, nah, maka kita geser di angka sebelumnya, yaitu angka 3. Nah, kita cek apakah angka 3 lebih kecil dari angka sebelumnya. Angka sebelumnya adalah 15. Apakah 3 lebih kecil dari 15? Nah, karena betul 3 lebih kecil dari 15, maka kita jadikan 3 ini adalah patokan untuk iterasi kedua. Nah, 3 lebih kecil dari 15. Karena benar, maka kita tukarkan posisi
3 dengan 15. Di sini 3, di sini 15. Oke. Nah, selanjutnya kita bandingkan 3 apakah lebih kecil dari 10. 3 apakah lebih kecil dari 10? Jika ya, maka lanjut kita tukarkan posisi 3 dan 10. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi, apakah 3 lebih kecil dari 22? Nah, karena benar, maka kita tukarkan posisi 3 dan 22. Sini 3, di sini 22. Nah, karena nggak bisa lagi pindah ke yang data awal, karena 3 ini sudah lebih besar dari 2, maka inilah hasil iterasi kedua. Kita copy dulu. Untuk hasil iterasi kedua adalah 2, 3, 22, 10, 15, dan 8. Nah, karena datanya belum urut, kita lanjut ke iterasi ketiga. Baik, untuk iterasi ketiga kita copy dulu hasil dari iterasi kedua. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan ulang. Kita cek data ke N atau data terakhir adalah 8. Nah, 8 ini kita cek apakah 8 lebih kecil dari angka sebelumnya atau angka sebelumnya adalah 15. Nah, karena benar, maka kita tukarkan posisi 8 dan 15. Oke, kita berikan tanda dulu di angka 8. Nah, kita tukarkan 8 dan 15. Nah, selanjutnya kita cek apakah 8 lebih kecil dari angka 10. Karena angka 10 adalah angka selanjutnya yang akan ditukarkan. Karena benar, maka kita tukarkan angka 8 dan 10. Di sini 8 dan di sini 10. Selanjutnya kita cek apakah 8 lebih kecil dari 22. Lebih kecil dari 22. Nah, karena jawabannya benar, maka kita tukarkan lagi posisi 8 dan 22. Nah, maka sudah selesai untuk hasil iterasi ketiga. Nah, ini adalah hasil iterasi ketiga. 2, 3, 8, 22, 10, dan 15. Baik, untuk iterasi keempat kita copy hasil iterasi ketiga untuk perhitungan iterasi keempat. Nah, untuk iterasi keempat kita cek data ke N atau data terakhir. Apakah data terakhir ini lebih kecil dari data sebelumnya? Nah, apakah 15 lebih kecil dari 10? Karena tidak, maka tidak ada perubahan angkanya. Nah, kemudian kita lihat angka setelahnya, yaitu angka 10. Nah, apakah 10 lebih kecil dari 22? Karena benar, maka kita pindahkan posisinya dari data sebelumnya. Kita ganti di sini 22 dan di sini 10. Nah, oke, kita stop karena 10 ini tidak bisa naik lagi ke angka sebelumnya. Maka di sini adalah kita sudah dapatkan hasil iterasi keempat. Kita copy untuk hasil iterasi keempat. Kita lanjutkan lagi karena datanya masih belum urut. Nah, kita lanjutkan di iterasi ke-5. Kita ambil data hasil dari iterasi keempat untuk pengecekan data di iterasi ke-5. Nah, kita lihat lagi data terakhir.
yaitu data ke N adalah angka 15. Kita cek apakah 15 lebih kecil dari data sebelumnya. Data sebelumnya adalah 22. Karena benar, maka kita pindahkan posisi 15 dan 22. Di sini 15, sini 22. Nah, kita sudah lihat bahwa angkanya sudah di posisi yang paling benar. Dari angka terkecil hingga ke angka terbesar. Kita lihat 2, 3, 8, 10, 15, dan 22. Jadi kita sudah dapatkan hasil iterasi ke-5. Kita geser. Maka kita